We come from the sea, we come from the island, we come from the beach to the hilly mountain. We have blue skies, we have fish, we have a gold when Tahuri is calling. We are the rhythmic, we are the melody, we are the one of harmony of God, like a blood in the body, like a blood in the body, like a blood in the body. We are musicians. Oke, selamat siang Nawa Kreatif. Bertemu kembali dengan saya Ekosa sebagai host dari Modcast MCC. Yang pada siang hari ini kami kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu dari Ambon Manise. Ambon Manise. Yaitu Pak Roni Lupis. Pak Roni Lupis namanya. Ini yaitu sebagai Direktur Ambon Music Office AMO. Yes. Dan juga sebagai Regional Coordinator for UNESCO Cities Music Asia Pasifik. Selamat datang nih Pak Roni di Malang. Kita nyantai-nyantai aja ya udah. Nyantai Pak. Iya, selamat datang di Malang. Saya lihat dari kelahiran 6 Juli ini, kalau saya baca ini 6 Juli 2 tahun berapa Pak John? 65, jadi kelahiran 65 Pak. Kelahiran 65 ini. Jadi 6 Juli 6 pas 60. Wah, kalau saya lihat dari masih kreatif 30, dan imajinatifnya cukup tinggi. Iya. Kalau saya melihat dari kelahiran 6 Juli ya. Dan juga 6 Juli sabar dan bertanggung jawab. Wah, ini luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa ini. Sangat bertanggung jawab. Nawa Kreatif ini. Kemudian untuk cerdas dan analitis. Wah ini. Meskipun sebagai peminat musik, kayaknya juga sebagai dosen juga ya Pak Roni. Iya, begitulah Pak. Di Universitas Patimura. Universitas Patimura, tepatnya di Fakultas Pertanian, kemudian pada jurusan kehutanan Pak. Khusus kehutanan ya. Ya, orang hutan Pak. Di sana banyak hutan ya, Le. Oke, Nawa Kreatif ini kedatangan tamu yang luar biasa pada siang hari ini. Kayaknya banyak kegiatan dari Pak Roni Lupis. Datang juga di Malang Musik Indonesia kemarin ya. Oh, Malang Museum Musik Indonesia yang ada di Malang dan diketuai oleh Bu Ratna kayaknya ya. Yeah. Saya mau tanya ini Pak Roni, kesan dan kesannya ini saya tanya dulu ini. Yeah. Sebelum berkembang kemana-mana ini, gimana Pak Roni? Apakah di Malang ini dingin dan lain sebagainya? Ini dari Ambon ke Malang atau mungkin dari luar negeri ke Malang ini Pak Roni? Saya pikir belum ke MMI-nya nih, masih di Kota Malang. Kota Malang aja ya. Kota yang luar biasa. Yang saya lihat pertama itu begitu banyak kekayaan heritage, bangunan-bangunan tua itu menurut saya banyak menimbulkan intuisi, jadi di atas imajinasi lah. Bahwa ini sesuatu yang sudah ada di kota ini dan bisa banyak berdampak, termasuk juga ada kampung heritage ada kayu tangan ya, saya lihat kayu tangan heritage. Nah, itu banyak juga saya lihat pelaku-pelaku aircraft di situ, sangat luar biasa. Tapi memang kedatangan ini dalam hubungannya dengan seminar internasional yang dilakukan oleh MMI di Malang ini bekerja sama dengan Ambon Music Office nih Pak. Oh, jadi kalau Malang kerjasama dengan Ambon ya? Dengan Ambon Pak. MMI-nya. Ya. Dan kalau nggak ada MMI, saya nggak mungkin datang ke sini nih. Luar biasa. Berarti harus terima kasih juga ya. Iya Pak. PMMI ya. Iya, ini baru pertama kali ke Malang. Ya, baru pertama kali datang ke Malang, kemudian diberi beban yang berat juga Pak. Karena dalam konteks sebagai regional ambassador or koordinator untuk Asia Pasifik ini, saya harus bisa mendatangkan beberapa pembicara dari luar negeri, terutama yang dalam hubungannya dengan UNESCO Creative Cities Network. Jadi kemarin di acara itu ada dari Thailand, Malaysia. Nah, saya bertanya mereka tadi malam, bagaimana kondisi Malang? Oh, sangat luar biasa.
Malah dari Thailand itu ada beberapa event di kegiatan itu dia hadirkan, dia ingin mengelilingi kota Malang. Wah, saya pikir Malang the best. Melihat kemarin malam itu dari sisi musik gimana Malang menurut Pak Roni? Apakah dari sama Ambon dan sebagainya? Soalnya kita ini juga Malang juga banyak melahirkan musikus-musikus terkenal di nasional gitu. Kemarin sempat lewat itu, kemudian di pinggiran jalan ada musik kan. Di sana itu musik rock apa seperti itu, dan banyak penonton di situ, anak-anak muda. Itu sebuah kreativitas yang luar biasa. Oleh karena itu saya juga sempat sampaikan ke Pak Wali Kota, kenapa Malang menawarkan diri media art saja, harusnya juga musik. Tapi kayaknya bukan musik juga, kuliner juga hebat. Wah, kopinya enak Pak. Banyak yang menjadi kenangan. Banyak menjadi kenangan. Kalau sudah ke Malang pasti menjadi kenangan dan ingin kembali lagi gitu ya. Luar biasa. Tadi pagi itu ke Candi Badut. Oh iya benar. Oh ternyata ada sentuhan musik juga di relief yang dibangun di sana. Nah ini menurut saya luar biasa Malang ini, dari sisi kreativitas, kota ini betul-betul kreatif. Iya. Sudah menikmati kuliner? Sudah Pak. Menginapnya, hotelnya? Hotel sudah luar biasa. Kerahmahannya ini. Iya, ramah-ramah atau gimana orang Malang ini? Mungkin kalau ada kata yang lebih dari ramah, saya pakai kata itu. Tapi yang jelas luar biasa. Ini kalau bicara dengan pemusik itu, kalau ada kata-kata yang lebih ramah itu akan dipakai. Akan dipakai. Iya. Hebat. Iya. Pak Roni, ini sebagai regional koordinator, juga sebagai dosen, juga sebagai aktivitas kan cukup banyak. Ini gimana cara membagi waktu dan kemudian berkontribusi terhadap UNESCO ini? Pada dasarnya saya mengalir saja, mengikuti arahan dari hati saya untuk do the best, untuk melakukan yang terbaik dalam hidup saya, dan terutama yang berhubungan dengan grassroots, yang turun ke bawah, ke masyarakat, terutama representasi komunitas yang selalu saya bangun, bahwa menjadi dosen ataupun menjadi musisi ataupun menjadi posisi apapun yang kita berikan, yang kita dapatkan itu harus bisa menjadi sesuatu untuk orang lain, memberikan yang terbaik, sebagai pelayan yang terbaik. Wah. Jadi dosen yang terbaik, jadi musisi yang terbaik, jadi direktur AMO pun yang terbaik, regional koordinator yang terbaik. Kalau enggak saya nggak datang ke Malang. Lalu berikut ada pikiran bahwa kita Indonesia nih, kita Indonesia harus bisa saling membantu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa we have something here. Kita punya sesuatu ada di Ambon, tapi juga ada di Malang. Sehingga dari sisi konektivitas network itu kita bisa menggerakkan Malang dari Ambon. Dan bisa juga sebaliknya. Berharap bahwa juga Malang bisa menggerakkan yang lain. Nah, saya bilang itu global thinking, bahwa hubungan-hubungan jejaring itu bisa menjadi kuat. Misalnya kemarin pada seminar internasional ini bicara tentang musik, terus berbagai aspek kan dibahas dari musik itu. Nah, teman-teman dari Malaysia, Thailand bisa mengungkapkan pikiran, juga ada dari Ponorogo, Jakarta, Jogja, semua sangat luar biasa memberikan pikiran dan sesuatu yang penting untuk Malang. Jadi Malang sama Ambon bisa berkolaborasi nih. Bisa berkolaborasi. Dari sisi musik ya? Iya, mungkin bisa disarankan menjadi sister city. Tapi selama perjalanan Pak Roni ini ada sesuatu yang menarik atau berkesan di dalam sebagai Direktur Ambon Music Office ini? Atau suatu prestasi atau sesuatu yang sangat untuk Malang ya, dari Malang ya nasional mungkin. Ada ya? Saya atau Pak Roni. Saya menganggap semua bagian dari tadi, do the best in my life. Jadi bikin yang terbaik saja. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang menurut pandangan manusia itu wah luar biasa, saya tetap menganggap itu anugerah. Itu anugerah yang Tuhan berikan, dan sebagai orang yang katanya suka bernyanyi, suka bermusik, saya punya sebuah pepatah dalam bahasa Jerman, itu dia bilang, "Was Menschen haben kein Lied." Sebab orang jahat tidak punya nyanyian. Oh gitu ya. Jadi kalau saya orang yang baik punya nyanyian. Saya harus bisa melakukan sesuatu untuk banyak orang. Ungkapkan kata kalimat dengan musik gitu ya. Iya. Wah, itu luar biasa. Jadi pembicara di luar negeri ataupun menjadi juri di luar negeri, saya menganggap itu bagian dari buat yang terbaik. Iya. Tapi dalam pola pikir adalah bagaimana meningkatkan
kualitas SDM itu sangat penting ya. Jadi edukasi itu tidak harus dengan formal, bisa dengan musik, dengan perilaku, kan gitu kan? Iya, betul. Bisa memberikan yang terbaik setiap komunikasi kan gitu. Siap. Komunikasi itu musik juga sebetulnya. Iya, jadi saya sering menyampaikan contoh kasus Ambon bahwa orang Ambon terutama di vokal itu dia selalu mengeluarkan middle frekuensi, frekuensi menengah yang soft, soft. Nah itu bisa touching each other. Jadi tadi itu bisa menyentuh orang lain, itu bisa jadi dari musik. Karena perlakuan frekuensi itu bisa menyentuh frekuensi diri dari orang lain yang kita hadapi. Dan musik bisa membuktikan itu. Sentuhlah hatinya dengan musik dan nyanyian gitu ya. Betul. Luar biasa itu Pak Eko ya. Oke Pak Roni. Ini kayaknya waktunya pendek sekali nih Pak Roni ini. Tapi terima kasih banyak Pak. Nawa Kreatif ini Pak Roni ini waktunya terburu-buru. Ini juga mau ke Surabaya dan ini sudah saya sandera ini atau saya culik ke sini cuma beberapa menit aja. Terima kasih. Biar memberikan sesuatu yang baik kepada Kota Malang dan juga mungkin ada suatu harapan setelah kunjung dari Malang atau ada suatu pemikiran bagaimana Malang sama Ambon ini dari sisi musiknya dan kemudian ada sesuatu yang ingin kita berbuat lebih lanjut kan tidak hanya berhenti di sini tuh Pak Roni. Jadi dalam konteks sustainable berkelanjutan ya. Jadi dalam konteks UNESCO Creative Cities Network itu Malang sudah mendaftar dan dari Indonesia lolos untuk ditawarkan ke UNESCO pada konsep produk kreatif dari namanya media art ya. Media art. Nah saya pikir kita berdoakan, harapan saya Malang bisa lolos sebagai sebuah kota yang masuk pada jejaring UNESCO untuk media art. Tapi memang kalau dilihat Malang sangat kaya, bukan cuma media art, musiknya juga luar biasa, kuliner luar biasa. Itu bisa juga menjadi multiplier effect dari media art terhadap sektor-sektor yang lain. Jadi harapan saya kota ini terus berkembang dan terus memperhatikan bagaimana masyarakatnya, komunitas kreatif itu sesuatu yang luar biasa seperti yang ada di MCC ini. Tadi saya coba berjalan keliling, itu sudah sangat luar biasa. Harapannya itu masih satu lantai ya? Masih satu lantai berikutnya ya? Nah, itu Pak tadi berharap bahwa semua bisa menjadi sesuatu untuk masyarakat. Ya berarti kan hanya ditunjukkan sebentar biar kembali lagi ke sini. Siap. Nanti dari MMI akan mengundang Pak Roni. Juga dari undangan kita. Podcast juga bisa Pak. Undangan podcast khusus ini untuk ke Malang ya. Bisa Pak. Kita berkelanjutan. Iya. Oke Pak Roni, saya kira itu. Saya terima kasih banyak. Mungkin ada sesuatu lagi mungkin yang perlu disampaikan ke podcast ini. Khalayak podcast ini harus terus berkembang dan menjadi sesuatu untuk banyak orang. Saya kira Pak Eko punya otoritas untuk itu, punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik lewat podcast, lewat apapun jabatan Bapak di Malang ini jadi sesuatu dan orang pasti banyak yang meniru sesuatu yang baik dari kita. Itu saja. Kita lihat kan Malang sudah diketahui banyak orang kan. Sehingga orang banyak berkunjung ke Malang dari sisi kuliner, budayanya, kemudian dari toleransi juga. Toleransi Pak. Ada beberapa tempat itu yang ada gereja, ada masjid bersamaan tempat ya. Wah, itu satu lokasi, satu area gitu ya. Satu area itu sesuatu yang penting untuk bicara tentang keberagaman dalam kebersatuan begitu. Dan itulah Indonesia. Kita harus bangga itu ya. Betul. Hidup di Indonesia. Tadi ke Candi Badu saya sempat sampaikan Indonesia kita kaya budaya. Jadi mesti dijaga hal-hal seperti kekayaan budaya kita. Oke Pak Roni, saya kira itu apa ada lagi? Ini rencana mau kemana lagi nih Pak Roni? Setelah ini mungkin pulang Pak. Oh pulang. Iya, tapi Jakarta ya? Ke Surabaya dulu, baru Surabaya ke Ambon. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Di Ambon yang terkenal apa ini? Saya harus ke sana juga kayaknya. Ambon pasti yang terkenal musiknya. Musiknya ya? Iya. Banyak tempat-tempat musik itu ya? Banyak orang hati yang bermusik. Hati yang bermusik ya, ini luar biasa. Oke, Pak Roni Lubis, terima kasih atas kunjungannya ke Malang dan semoga nanti ke depan MMI kita bisa berkolaborasi antara Malang dan Ambon. Kita hidupkan kedamaian, kemudian kenyamanan, ketenangan dengan musik.
Karena dengan musiklah kita bisa mengungkapkan kalimat dan kata-kata, gitu ya. Wah, romantis banget. Betul nggak kira-kira ini? Sangat betul. Oke, Nawa Kreatif, ini tadi bincang-bincang kami cuma sebentar dengan Pak Roni Lupis, yaitu yang dari Ambon, Direktur Ambon Music Office, dan ada kegiatan di Malang yang sengaja memang kami tarik ke Modcast biar kita bisa sharing tentang pengalaman, ilmunya, dan kesan-kesannya, terutama berada di Malang. Saya kira itu, terima kasih Nawa Kreatif, sampai ketemu kembali dengan saya Eko Shah, dan sampai berjumpa kembali di Modcast selanjutnya. Salam kreatif. Gini ya, salam kreatif. Oke Pak Roni, terima kasih. Baik, terima kasih. Waduh, luar biasa.